Program ini, Makan Bergizi Gratis, kita telah menyiapkan personilnya, sehingga pada akhirnya dapur itu siap untuk beroperasi. Jadi semua merasakan manfaat yang sama terhadap program pemerintah itu yang berada di Kota Manado. Merdeka, Jaya Sakti. Halo Sobat Podcast yang ada di rumah, selamat datang di Podcast. Podcast yang gak cuman bahas isu penting, tapi juga penuh inspiratif. Saya, Serda Kowat Alfira Rindengan, bakal nemenin Anda di obrolan seru kali ini. Dan topik kita pada hari ini sangat penting, mengingat masa depan anak-anak di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing anak-anak bangsa dalam kancah internasional, yaitu dengan cara memberikan asupan gizi yang baik selama pertumbuhan dan masa belajarnya. Itulah yang menjadi tujuan program Makan Bergizi Gratis. Program ini memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar bisa tumbuh sehat dan belajar lebih fokus. Tapi, tahukah kalian bahwa program ini tidak berjalan sendiri, melainkan terdapat salah satu satuan TNI Angkatan Darat yang ikut menyelenggarakannya, yaitu Satuan Kodim 1309 Manado. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Kodim 1309 Manado turun langsung ke lapangan untuk memastikan MBG berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber spesial yang akan mengupas lebih dalam soal peran mereka, tantangan yang dihadapi, dan harapan ke depan. Jadi tetap di Merdeka Podcast. Langsung saja ya, kita bahas tentang program Makan Bergizi Gratis. Nah, kita tahu bersama ya Bapak, ini Kodim 1309 Manado bukan hanya terkenal dalam peran pertahanan dan keamanannya, nah tetapi juga berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Nah Bapak, pada saat ini Pak Dandim bisa diceritakan bagaimana awal mula keterlibatan Kodim dalam program ini dan bagaimana kerjasama ini terbentuknya. Mohon izin Bapak. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Saya jawab. Saya jelaskan secara singkat bahwasanya program makan siang yang digagas oleh pemerintah ini pelaksananya adalah Badan Gizi Nasional untuk di tingkat pusat. Sementara di daerah ada nama SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kebetulan SPPG itu berada di dalam Kodim. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kodim? Pertama, ketika SPPG itu sudah dibangun, kita telah menyiapkan personilnya. Berapa personilnya? Personilnya ada 49 yang kita rekrut dari kelompok masyarakat relawan yang berada di sekitar Kodim. Itu dulu. Kemudian dari situ, setelah perlengkapan datang, kita membantu kepala SPPG yang sudah ditunjuk oleh BGN men-setting tempat sehingga pada akhirnya dapur itu siap untuk beroperasi. Begitu. Siap Bapak. Jadi Bapak memang turun langsung dalam lapangan ya Bapak untuk melihat kegiatan program ini. Rekrutmen itu Kodim. Rekrutmen pekerja itu Kodim. Ada pekerja 48 tambah 1 akuntan itu dari Kodim semua merekrut. Siap Bapak. Kemudian sampai men-setting perlengkapan kompor segala macam personel Kodim.
Jadi untuk perlengkapannya memang dibuat sedemikian rupa untuk dapur sehat ya Bapak? Iya. Soalnya ini kan makan bergizi gratis. Perlengkapan dikirim dari pusat masih bentuk pack-pack. Kita inisiatif untuk mengambil dan menyetingnya sampai dia siap operasi. Saya terjun langsung pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Tentunya Bapak dalam kegiatan program ini ada berbagai dukungan tentunya dalam masyarakat ya Bapak setempat. Kalau untuk masyarakat setempat ini kita lihat relawan ini sangat apresiasi sekali mereka terhadap kehadiran dapur yang berada di Kodim ini. Jadi ketika kita mau merekrut relawan itu, walaupun di awal mungkin tidak dibayar ya sebelumnya, kan mereka udah hadir gitu, itu mereka sangat antusias sekali untuk membantu mendukung Kodim untuk mengoperasionalkan SPPG tersebut. Boleh saya ceritakan bahwa SPPG yang berada di Kodim itu beroperasi pada tanggal 6 Januari 2025. Berarti baru ya Bapak ya? Sudah sekitar 3 bulan 3 sekarang. bulan kurang lebih ya. Jadi kami kan sudah membahas nih Bapak tantangan bagaimana kerjasama dan bentuknya dalam Kodim 1309 Manado ini untuk program makan bergizi gratis. Nah selanjutnya kami juga akan mengusik ini Bapak. Dalam dukungan berbagai pihak tentu menjadi kunci suksesnya program ini berlangsung. Nah, apa saja bentuk dukungan nyata nih Bapak yang diberikan oleh Kodim 1309 Manado dalam memastikan program ini untuk berjalan dengan baik? Yang mendukung bukan hanya Kodim, tapi pemerintah daerah juga mendukung. Karena ini kita tidak bisa bermain hanya sekedar 1 atau 2 stakeholder terkait. Ini banyak stakeholder terkait. Sebelum beroperasi, kita berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Kita berkoordinasi dalam artian sekolah mana yang menerima manfaat tersebut. Selanjutnya kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa menu dan makanan yang disajikan aman, sehat. Seperti itu. Kemudian kalau Kodim selain hal tersebut, kita mendampingi dari pihak SPPG memastikan bahwa bahan-bahan yang sudah dibeli itu dalam kondisi bersih dan layak untuk disajikan. Ya tentunya ada juga dampingan ya dari Bapak Dandim untuk dari pihak SPPG yang ada. Nah lanjut juga ya Bapak, dalam menjalankan program ini makan bergizi gratis tentu diperlukan sinergi antara berbagai pihak yang ada. Nah bagaimana Kodim 1309 Manado ini membangun koordinasi yang efektif dengan sekolah-sekolah, pemerintah daerah, serta komunitas yang ada agar program ini berjalan dengan lancar, Bapak. Sebelum dilaksanakan makan siang gratis, kita sudah melaksanakan rapat koordinasi awal. Kita laksanakan sebanyak 2 kali dengan dinas terkait. Bukan hanya tadi seperti saya sebutkan Dinas Pendidikan, kemudian Kesehatan, Ketahanan Pangan, termasuk di dalamnya Kemenak kita undang juga. Jadi harapannya ini produk ini bisa diterima dan tidak ada komplain dari masyarakat. Nah siap Bapak. Jadi tentunya dari bantuan dari pemerintah ini makan bersih gratis itu contoh kita lihat kan di media sosial ini anak-anak sekolah ya Bapak ya. Yeah. Tentu antusias mereka apalagi sebagai anak sekolah ya kan Bapak dapat makan bergizi gratis, tentunya mereka jadi semangat untuk ke sekolah ya Bapak. Jadi antusiasnya mungkin dikira oh Bapak tentara ini yang karena kan dari pihak Bapak yang turun langsung ke lapangan kan Bapak. Jadi antusias anak sekolah ini pasti sangat semangat, sangat besar dong untuk ke sekolah. Jadi bagaimana pendapat Bapak untuk anak sekolah ini Bapak? Saya lihat anak sekolah sangat menyambut baik ya untuk kegiatan makan siang gratis di Kota Manado ini. Terbukti pada saat kita distribusikan makan siang pada tepat jam makan, jadi sekitar jam 11 sampai jam 12, selama ini responnya bagus. Hampir mungkin 95% makanan itu habis, tidak terbuang. Termasuk juga kepada sekolah-sekolah SMP dan SD demikian juga. Sekedar saya tambahkan informasi bahwasanya Kodim
Manado, SPPG yang berada di dalamnya itu melayani 5 sekolah di radius 2 km seputaran Kodim. Jadi ada 5 sekolah tersebut dekat-dekat saja, jadi untuk memudahkan pendistribusian di awal. Jadi tentunya kegiatan program ini yang berjalan, maksudnya dong Bapak, tepat sasaran. Oh, tepat sekali sasaran. Jadi tepat sasaran, tepat guna. Demikian. Siap Bapak. Jadi langsung saja untuk pertanyaan berikutnya, tentu kita semua berharap program ini makan bergizi gratis dapat terus berlanjut, bukan hanya di era sekarang tapi berkelanjutannya untuk ke depan. Nah, dari perspektif Kodim 1309 Manado ini, apa harapan serta rencana jangka panjang agar program ini bisa terus berjalan ke depan, Bapak? Sebelum sampai rencana jangka panjang, sebenarnya ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan pada saat pelaksanaan makan siang gratis. Kendala diantaranya misalnya pada saat kendala operasional, gas habis di malam hari, itu bagaimana Kodim mampu mencari solusi, mencari gas dini hari, kemudian bagaimana caranya makanan tersebut ketika mobil box belum ada, mobil terkena hujan, bagaimana akhirnya truk Kodim membantu. Itu kendala-kendala di lapangan yang selama ini kita hadapi. Tapi dengan komunikasi yang baik, kita semua bisa mengatasi kendala tersebut. Harapannya ke depan tentunya, kalau saat ini di wilayah Kodim Manado ini ada 2 SPPG yang sudah beroperasi, yaitu yang pertama yang berada di Winangun 2 di Kodim, yang kedua berada di Kelurahan Bengkol, Mapanget. Kita masih mengoperasikan 2 SPPG ini, cakupannya baru sekitar 6.600 siswa, masih sangat jauh. Harapannya ke depan, bila mana SPPG ini sudah ada semua di seluruh tiap kecamatan di wilayah Kota Manado, harapannya kita semua bisa mengcover seluruh siswa. Jadi semua merasakan manfaat yang sama terhadap program pemerintah itu yang berada di Kota Manado. Harapannya itu. Tentunya harapan ke depan program ini berjalan dengan lancar ya Bapak. Tidak hanya untuk di era sekarang, tapi berkelanjutan untuk nanti. Ya, itu kita harapkan dan kita doakan bersama. Ya, semoga apa yang kita doakan ya Bapak berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan seizin Tuhan. Amin. Amin. Ya Bapak, tidak terasa bincang kita ini udah dalam sesi akhir nih Bapak. Nah Bapak, untuk penghujung dari episode kita kali ini, sebelum penutup, kita apa itu ya Bapak? Yel-yel atau bagaimana ya Bapak? Kan kalau mau izin Bapak kami katakan merdeka, berarti Bapak boleh katakan Jaya Sakti. Ya oke, jadi. Ya, mohon izin Bapak. Merdeka. Jaya Sakti.